Salam dan salam sejahtera kepada saudara sekalian. Apa kabar semua? Sudah tentu kita memiliki sukacita karena kita dapat berkumpul pada saat ini memuji dan mempermuliakan Tuhan Allah yang hidup, yang tidak pernah berubah. Dia kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang hidup, Allah yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu dan menyerahkan saat ini, masa ini, tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu, dan kiranya Engkau memenuhi kami dengan kemuliaan hadirat-Mu. Dan Engkau berfirman kepada kami ya Tuhan, agar dalamnya kami memiliki kekuatan, dan Engkau saja yang ditinggikan, dipermuliakan dalamnya Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin. Saudara dan saudara sekalian, setelah kita mendengar pembacaan Injil yang terdapat dalam Matius pasal 14 ayat 13 sehingga ayat yang ke-21, maka khotbah saya bertema 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Matius pasal 14 ayat 17 mengatakan, pengikut-pengikutnya berkata, kami hanya mempunyai 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Saudara dan saudara sekalian, 5 ketul roti dan 2 ekor ikan dimakan oleh 5.000 orang, tidak termasuk perempuan dan kanak-kanak. Dan dikumpul sisanya 12 bakul penuh. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Marilah kita merenungkan perkara ini. Bukan hanya berkaitan mengenai mukjizat berkat ini. Kita juga harus merenungkan mengenai makna mukjizat yang berganda, yang berlipat ganda, yang memberi impak terhadap kehidupan kita, terhadap sikap hidup kita. Tidak dapat dinafikan bahwa semua orang ingin mengalami mukjizat. Bahkan ada orang yang mengejar mukjizat. Mukjizat ini terjadi oleh karena belas kasihan Tuhan Yesus. Matius pasal 14 ayat 14 mengatakan, apabila Yesus turun dari perahu dan melihat orang ramai itu, dia mengasihi mereka dan menyembuhkan orang sakit di situ. Saudara dan saudara sekalian, Yesus mengasihi manusia. Dia menunjukkan belas kasihannya, bukan hanya menyembuhkan pelbagai penyakit, bukan hanya memberi makanan jasmani, tidak hanya melepaskan orang dari belenggu kuasa iblis, tidak hanya mempunyai empati dan simpati, melainkan Yesus rela memberikan seluruh dirinya sebagai korban tebusan, mengganti manusia supaya bebas dari hukuman mati di alam maut. Bahkan dia menjadi tempat di mana tujuan kehidupan kita. Bahkan dia juga menyediakan tempat di rumah Bapa di surga bagi setiap orang yang menerimanya, setiap orang yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan penyelamat pribadinya. Saudara-saudara sekalian, poin yang pertama, Yesus adalah sumber. Inilah pesan pertama yang disampaikan oleh Matius dalam Injil Matius. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya memberi makan kepada mereka yang hadir. Dalam Matius pasal 14 ayat 16 mengatakan, tetapi Yesus menjawab, mereka tidak usah pergi, kamu sendiri beri makan kepada mereka.
Saudara, ini adalah perintah yang aneh. Yesus menyuruh sesuatu yang mustahil. Tidak ada satupun murid-muridnya yang sanggup memberi makan kepada begitu ramai orang. Bahagian ini menekankan bahwa Yesus memberikan perintah yang tidak sanggup dilakukan oleh murid-muridnya. Ini bukan hanya mengenai makanan, saudara sekalian. Tuhan Yesus memberikan perintah supaya kita sebagai gereja sadar bahwa kita tidak sanggup. Tuhan Yesus memerintah kita untuk melakukan sesuatu yang memerlukan iman untuk menjalankannya, untuk melakukannya. Ini adalah pelajaran dalam bahagian ini. Yesus memberi perintah mengenai perkara yang mustahil. Mustahil dan hanya terjadi kalau Yesus melakukan mukjizatnya. Inilah yang disebut dengan perintah untuk beriman. Tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Amin, saudara. Yeremia pasal yang ke-32 ayat yang ke-17. Ya Tuhan Raja, Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi. Dengan kuasa dan kekuatan-Mu yang besar, tiada yang terlalu sukar bagimu. Perintah menuntut bukan hanya seluruh harta, tetapi lebih daripada apa yang kita miliki. Perintah yang menuntut janji iman. Inilah yang Yesus sedang kerjakan. Inilah yang Yesus lakukan. Orang Kristen begitu kedekut. Ramai orang Kristen begitu kedekut kepada Tuhan. Mereka memberi persembahan begitu sedikit. Persepuluhan mereka curi dan nikmati untuk diri sendiri. Sewaktu memberi persembahan dan memberi persepuluhan kepada Tuhan sudah menjadi kebiasaan bagi mereka tanpa hormat dan tanpa takut. Seolah-olah Tuhan tidak ada di tengah-tengah umatnya. Tuhan tidak ada di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah hidupnya. Kalau kita terus-menerus seperti ini, bagaimana mungkin kita sanggup melakukan perintah Tuhan yang melampaui apa yang kita miliki? Saudara-saudara sekalian, murid-muridnya diperintahkan untuk memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk wanita dan tidak termasuk anak-anak. Sungguh pun semua bakalan murid-muridnya dikeluarkan tetap tidak cukup. Matius pasal 14 ayat 17 mengatakan, pengikut-pengikutnya berkata, kami hanya mempunyai 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Ayat ini mengatakan murid-muridnya tidak mempunyai kecukupan, tidak begitu cukup memberi makan, bahkan mereka sendiri tidak cukup makan. Tuhan Yesus menyuruh, memerintah agar orang lapar memberi makan kepada orang lapar yang lain. Saudara sekalian, siapa yang datang kepada Tuhan Yesus dengan mengasihi diri? Tuhan perintahkan supaya belajar mengasihi orang lain. Tuhan Yesus mengasihi kita, sedangkan belas kasihan kita seharusnya diberikan kepada orang lain. Bukan untuk diri sendiri, melainkan kita mengasihi orang lain. Perintah yang mustahil inilah yang melatih, yang mengajar kita supaya senantiasa bergantung kepada Tuhan dan berharap kepada Dia yang bekerja dalam kehidupan kita. Inilah yang Tuhan ingin kita peroleh, iman yang melihat kepada Tuhan dan ucapan syukur serta perasaan kagum yang muncul setelah melihat Tuhan melakukannya, Tuhan mengerjakannya.
Tuhanlah yang memberi makanan kepada umatnya. Tuhanlah yang memberi kecukupan kepada umatnya. Yesus adalah Allah yang menjadi sumber makanan, sumber keselamatan, sumber pertumbuhan iman, sumber kebenaran. Dialah yang mencukupkan keperluan gerejanya. Setelah iman kita dilatih, diajar dengan hal-hal seperti ini, barulah kita dapat memiliki kekuatan iman yang sungguh-sungguh. Saudara sekalian, kekuatan yang mengandalkan Tuhan untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar di dalam hidup kita demi kemuliaan Tuhan. Kita mengandalkan kehidupan kita kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang besar hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Poin yang kedua, Yesus berbelas kasihan. Yesus tidak melakukan mukjizatnya untuk mendatangkan kekaguman orang atas dirinya. Yesus tidak mencari seperti itu. Dia tidak mempunyai kerinduan untuk namanya ditinggikan. Yesus melakukan itu supaya orang-orang mempermuliakan Bapa di surga. Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang, tidak menjadi pengaruh yang besar kepada mereka. Dalam Matius pasal 14 ayat 22 mengatakan, Tuhan Yesus tidak mau menjadi pemimpin kepada 5.000 orang itu. Dia meninggalkan mereka dan pergi bersama dengan murid-muridnya. Ramai orang menolong orang lain demi mengharapkan balasan. Ada juga yang menolong orang lain sebab dia percaya kepada karma. Kalau kita baik kepada orang lain, maka nanti kita pun akan menerima kebaikan. Semasa Tuhan Yesus hidup di dunia ini, Tuhan Yesus berbuat baik, tetapi orang-orang memakukan Yesus di kayu salib. Apakah balasan yang Yesus terima? Penghinaan, cacian, cercaan, nesta, aniaya, olokan, bahkan kematian. Itulah yang Yesus terima. Saudara dan saudara sekalian, setiap orang tidak pernah lepas dari mencari keuntungan pribadi untuk mencapai apa yang dia lakukan, apa yang dia fokuskan. Tuhan Yesus tidak demikian, saudara. Fokus Tuhan Yesus adalah orang lain. Dia mudah berbelas kasihan sebab dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia dengan kebaikan dirinya dan kenikmatan hidup baginya sendiri, dia tidak menginginkan semuanya. Dia memberikan hidupnya bagi orang lain. Tuhan Yesus melihat orang ramai, dia tergerak oleh belas kasihan. Siapakah orang ramai itu? Mereka adalah yang kecewa dan yang meninggalkan Tuhan Yesus. Yohanes pasal 6 ayat 66 mengatakan, sejak itu banyak pengikut Yesus meninggalkan dia dan tidak mau mengikuti dia lagi. Saudara dan saudara sekalian, kita melihat ramai yang berduyun-duyun mengikuti kita dengan motifnya tersendiri. Tuhan Yesus tahu mereka bukanlah pengikut yang sejati. Mereka hanyalah orang-orang yang mencari keuntungan dirinya, mementingkan dirinya sendiri. Mereka adalah orang-orang yang hanya ingin disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka tidak mau mendedikasikan, mempersembahkan, mengkhususkan hidup mereka kepada Tuhan Yesus. Mereka ini bersiap sedia meninggalkan Tuhan Yesus. Saudara, mari kita lihat pribadi kita.
Apakah kita mengikuti Yesus dengan motif kita sendiri untuk kepentingan diri sendiri? Apakah kita mengikuti Yesus dalam persembahkan hidup kita kepadanya? Tuhan Yesus tetap berbelas kasihan kepada mereka. Manusia memberontak karena tidak tahu bagaimana caranya setia kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tetap mengasihi manusia. Banyak motif palsu di dalam perkara menolong orang lain. Ada yang menolong sebab orang yang ditolong itu memang baik dan menjadi berkat bagi dia. Kita dengan rela menolong orang baik itu. Tuhan Yesus menolong mereka yang hanya tahu menuntut dia untuk memberi bagi mereka. Ada juga yang menolong demi menarik hati orang ramai. Tuhan Yesus menolong dan setelah itu dia tidak mau mereka mengikuti dia. Dalam Matius pasal 14 ayat 22 mengatakan, Tuhan Yesus menyuruh mereka pulang. Ada yang menolong supaya ada undi, ada suara dalam pemilihan majelis paroki atau PCC. Dan ada orang yang menolong karena ingin mendapat undi dalam pilihan raya dan sebagainya. Saudara sekalian, ada yang menolong supaya dikenal sebagai seorang yang baik. Ada yang menolong supaya dapat mendapat pengaruh yang besar dalam hidupnya. Tuhan Yesus tidaklah demikian. Kiranya kita belajar mengenai ketulusan, kejujuran, dan hati yang mudah berbelas kasihan daripada Tuhan Yesus. Saudara sekalian, dalam kita menolong orang lain, marilah kita menolong dengan rela hati, tanpa tuntutan, tanpa ada motif-motif yang lain, melainkan kita melakukannya dengan penuh belas kasihan kepada orang lain. Saudara sekalian, marilah kita memohon kepada Tuhan supaya mengajar kita beriman kepadanya. Marilah kita memohon kepada Tuhan supaya mengajar kita mentaati Tuhan sungguh-sungguh, walaupun kedengarannya sesuatu yang mustahil. Marilah kita mengajar dan belajar daripada Tuhan supaya kita rela berkorban dan terus berserah kepadanya. Saudara sekalian, marilah kita minta Tuhan mengajar kita supaya sanggup mencontohi teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup berbelas kasihan. Marilah kita merindui kasih Tuhan. Marilah kita merindui kasih Tuhan Yesus supaya kita memiliki belas kasihan. Bagi kita yang sudah menikmati belas kasihan Tuhan, marilah kita meneruskan belas kasihan Tuhan itu kepada orang lain. Marilah kita terus mengukuhkan kedudukan kita dengan beriman kepada Tuhan Yesus. Walaupun kita menjalani sesuatu yang mustahil, tapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi kita tidak ada yang sesuatu yang sukar. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita sanggup untuk melakukannya, untuk kemuliaan, untuk kebesaran, untuk meninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan. Sungguh pun menjalani kehidupan ini dengan penuh ketakutan, penuh dengan kemuskilan. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan yang memimpin kami, kalau Tuhan yang menolong kami, kalau Tuhan yang bekerja di pihak kami. Oleh itu Tuhan, kami mengandalkan hidup kami, menjalani hidup kami sesuai dengan langkah-langkah dan kehendak Tuhan sendiri. Oleh Tuhan, pimpin dan tontonlah kami ya Tuhan, agar kami dapat melangkah bersama dengan Tuhan dan melihat kemuliaan demi kemuliaan, mukjizat demi mukjizat, dan sesuatu yang luar biasa terjadi dalam setiap langkah kami. Kami mengandalkan semuanya dan bersyukur kepada Tuhan. Berkati kami yang telah mendengarkan firman-Mu. Berkati mereka yang telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin.